Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Winda Rahmadianti yang akan memandu pemirsa dalam program dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah upaya mencegah penggunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong, luncurkan program remaja teman sebaya. Pada episode kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Komisaris Polisi Riki Lesmana selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Adek Fikri yang merupakan salah satu anggota remaja teman sebaya. Apa kabar Adek Fikri? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Langsung saja ke segmen pertanyaan pertama. Saya kepada Bapak Riki dulu nih. Bisa dijelaskan Pak, apa itu program remaja teman sebaya anti narkoba? Ya, terima kasih ya. Pertama-tama sebelum saya membahas lebih jauh tentang apa itu remaja teman sebaya anti narkoba. Jadi falsafahnya itu sebetulnya seperti ini. Remaja teman sebaya anti narkoba itu merupakan salah satu strategi nasional yang merupakan salah satu bagian itu ya. Salah satu bagian dari strategi nasional, Badan Narkotika Nasional sudah dicetuskan sejak tahun 2021, masalah itu. Di mana peredaran gelap narkotika itu kan paling mudah sebetulnya itu, embrionya itu paling gampang berkembang di anak-anak remaja ya Pak ya. Anak-anak remaja ya. Ya kalau kita mengikuti data yang sudah berkembang ya, pernah memang ada temuan peredaran gelap narkotika itu paling muda usianya itu penyalahguna itu 15 tahun berdasarkan data. 15 tahun. Nah, dan ini sudah artinya sudah cukup banyak korbannya di hampir seluruh Indonesia. Nah, atas dasar keprihatinan ini sehingga akhirnya BNN ya membuat sebuah strategi atau terobosan. Ya, akhirnya kita gunakan strategi teman sebaya, di mana teman sebaya ini menyentuh pada level usia 14 tahun sampai 18 tahun. Ya. Nah, tujuannya adalah atau yang diharapkan dari strategi ini di mana teman sebaya atau usia remaja ini kan kita tahu bahwa usia-usia seperti ini kan mereka kan suka bergaul ya. Bergaul dengan teman-teman sebayanya ya kan, baik itu lingkungan perumahan, tetangganya atau teman sepermainannya bahkan komunitasnya. Nah, diharapkan mereka ini akan menjadi duta-duta bagi teman-temannya ya, yang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan artinya informasi dan edukasi kepada teman-temannya untuk menjauhi atau memerangi narkotika. Nah, umpamanya ada komunitas olahraga basket umpamanya seperti itu kan. Di situ taruhlah ada sekitar 20 atau 30 orang ya kan. Jika ada salah seorang duta kita ya ada di kelompok tersebut, nah, mereka ini kan paling gampang bisa berkomunikasi jika mereka ini di lingkungan mereka itu sendiri. Nah, dari pergaulan yang sederhana lah, artinya dari keakraban di lingkungan mereka itu sendiri, mereka si duta ini bisa memberikan edukasi dan informasi yang tentu kita harapkan kan, artinya ayo dong jangan pakai ini, jangan pakai obat lah gini, ini bisa akibatnya seperti ini dampaknya kan, mendingan kita main basket aja yuk atau bagaimana kan seperti itu. Nah, jadi secara gamblangnya seperti itulah. Nah, jadi memang kita harapkan tentu program teman sebaya ini bukan saja menyentuh di salah satu titik level komunitas mereka saja, tapi bisa menyebar ke seluruh pergaulan yang lebih luas lagi ya. Karena kita tahu bahwa memang yang paling rentan, usia yang paling rentan terkontaminasi oleh penyalahgunaan narkotika atau menjadi korban dari para pelaku peredaran gelap narkotika dia adalah usia-usia dini. Ya, usia remaja ya, antara 14 tahun sampai 18 tahun ke atas. Seperti itu. Berarti tujuannya untuk agar mereka bisa menyampaikan dengan bahasa mereka, bahasa para remaja mungkin ya Pak ya. Dengan gaya mereka dan bahasa mereka seperti itu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, sudah sejak kapan Pak program tersebut dilaksanakan? Kalau program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Ya, seperti itu. Dan jumlah yang sudah kita rekrut itu sejak tahun 2021 jumlahnya sudah 20 orang ya. 20 orang seperti itu.
Apa itu Pak yang diadakan di setiap tahun? Semisal ada program dari program teman sebaya ini, adakah semisal acara atau program apa gitu yang diadakan setiap tahun? Ya ada. Jadi gini, kalau dalam setiap tahun itu tentu kita akan mencari anak-anak baru ya, dalam artian mereka ini bisa dari lingkup sekolah, ya sekolah kita rekrut, mereka kita undang, lalu kita berikan semacam pelatihan. Ya, edukasi, sifatnya edukasi. Nah, kebanyakan kan mereka ini kan belum tahu apa-apa cara memberikan menyampaikan informasi atau menyampaikan edukasi kepada teman-teman mereka. Nah, di sini kebetulan kami kan didampingi juga oleh ahlinya ya. Di sini ada teman-teman dari psikolog juga membantu, ada juga yang membantu di sini. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan yang kita lakukan ini pun adalah gaya mereka. Ya, gaya mereka. Tidak seperti antara kita sebagai bapak atau dia anak kita, bukan, tetapi kita mencoba kita ini juga seperti mereka. Karena kita juga pernah muda kan. Nah, jadi artinya komunikasi yang kita lakukan pun bisa lugas, bisa dengan penuh keakraban, dan itu sudah kita lakukan sejauh ini. Alhamdulillah sudah 20 yang sudah kita rekrut, dan dalam setiap tahun itu kita selalu melakukan pemantauan. Ya, evaluasi, pengawasan terhadap mereka ini sampai sejauh mana kegiatan mereka lakukan terhadap komunitas mereka atau teman pergaulan mereka, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung saja ke Ade. Ikut anggota teman remaja sebaya sudah sejak kapan? Dari sejak baru-baru tahun ini aja. Baru-baru tahun ini ya. Kenapa nih jadi sampai ikut anggota teman sebaya ini? Awalnya gara-gara dipilih dari guru, dari sekolahan. Dipilih dari sekolah ya. Dan kemauan sendiri juga. Ada nggak kemauan dari diri sendiri nih? Aku harus aku mau ikut ini nih, bukan dari diri sendiri atau memang dipilih dari sekolah? Awalnya dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Ada tergerak ya. Ada tinggal di mana sekarang nih? Tinggal di Tanjung Selatan 3. Tanjung Selatan 3. Baik. Apa aja yang sudah Ade lakukan setelah menjadi anggota teman remaja? Lumayan banyak. Ya, salah satunya saya memberi tahu teman saya tentang bahaya narkoba dan cara merelasi dirinya. Seperti apa tuh memberitahunya? Bisa berikan contohnya mungkin sedikit? Contohnya seperti sabu. Terus seperti saya bilangin, bahayanya gini nanti susah buat direhab atau apa gitu. Kesian buat keluarganya juga, orang tuanya, buat diri sendirinya juga. Ya, baik. Oke. Mungkin itu aja untuk segmen pertama. Terima kasih pemirsa. Kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi bincang-bincang mengenai program Desa Bersinar dan Keluarga Anti Narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Baik, sekarang kita di program Desa Bersinar dan Keluarga Anti Narkoba. Saya akan bertanya lagi kepada Bapak, selain dari program remaja teman sebaya, juga saya dengar ada program Keluarga Anti Narkoba. Nah, kalau itu program apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Jadi kalau untuk Keluarga Anti Narkoba ya, nah ini memang merupakan salah satu bagian strategi nasional juga ya, program nasional juga, di mana kita tahu bahwa yang namanya penyalahgunaan narkotika ini kan bisa merusak segala-galanya. Benar. Ya. Bukan saja merusak generasi muda, tetapi juga bisa merusak yang namanya keluarga. Nah, ini kita berangkat dari situ dulu. Bayangkan ya, banyak kasus yang pernah saya tangani, penyalahguna itu, umpamanya bapaknya yang memiliki ketergantungan yang cukup akut terhadap narkotika, di mana dia juga sebagai kepala rumah tangga, ya akhirnya uang yang selama ini atau gaji yang selama ini seharusnya untuk dikirimkan atau dipakai untuk memutar keperluan rumah tangga, dia selama 1 bulan itu habis hanya untuk memenuhi kebutuhan narkotika ya bagi sang ayah atau suami ini. Nah, ini banyak kasus yang pernah saya tangani, sehingga apa? Hutang bertumpuk. Ya, bahkan kalau narkotika itu habis, si suami ini sempat melakukan tindak pidana di luar itu. Nah, dia bisa mencuri,
ya kan, merampok, bahkan membegal. Dan ini banyak kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kita di kepolisian. Kalau dites urin pasti mengandung urinnya itu mengandung unsur narkotika. Nah sehingga BNN melihat bahwa kalau hal demikian dibiarkan, ini akan berdampak kepada sifat yang lebih luas lagi. Ya. Kita tahu bahwa di mana ada keluarga-keluarga yang kuat ini tentu akan menciptakan suatu paling tidak minimal RT dulu lah, RT kuat. Kalau RT kuat, desa bisa kuat atau kelurahan bisa kuat. Nah, keluarga ini adalah organisasi yang paling kecil. Ya, bagaimana kita bisa menjaga suatu keutuhan yang lebih luas kalau keluarga sendiri tidak kuat, tidak terjaga, tidak terjaga. Nah, oleh sebab itu BNN punya kepentingan di sini. Mereka memasukkan visi dan misi mereka, ya, dan memasukkan program yang namanya ketahanan keluarga anti narkotika. Tentu yang kita harapkan di sini menciptakan keluarga yang berani mengatakan tidak atau berani melawan narkotika di sini namanya. Siapa saja sih yang ada dalam keluarga itu? Di situ kan ada bapak, ibu, atau dalam ini suami, istri dan anak. Ya kan? Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa memberikan informasi dan edukasi? Kita bisa memberikan pendidikan atau mengumpulkan keluarga-keluarga ini, ya, kita rekrut mereka. Mungkin yang datang itu bisa suaminya atau ibunya, ya, bersama salah satu anggota keluarganya. Kita berikan informasi dan edukasi bagaimana caranya kita mencegah dan berani mengatakan tidak pada narkoba, ya kan? Nah, tentu mereka ini program-program yang sudah kita masukkan, kita berikan kepada mereka ini pun tentu kita monitor. Ya, tidak kita lepas seperti itu saja. Tentu yang kita harapkan mereka-mereka ini tentu lagi kita bicara duta lagi. Ya, mereka ini tentu kita harapkan menjadi duta keluarga. Ya, duta keluarga bagi mereka itu sendiri. Mereka bisa memberikan informasi dan edukasi kepada anak-anaknya, entah itu juga kepada suaminya atau bahkan juga kepada istri, dalam hal ini ayah dan ibu. Nah, tentu yang kita harapkan di sini tolok ukurnya adalah keberhasilan itu adalah melahirkan yang namanya kesadaran terhadap keluarga itu sendiri, berani mengatakan tidak pada narkotika, seperti itu. Baik. Kalau program Desa Bersinar itu apa, Pak? Nah, kalau Desa Bersinar itu sebetulnya kan cakupannya lebih luas, ya. Itu saya katakan tadi, desa itu kan terdiri dari beberapa RT. RT itu terdiri dari beberapa keluarga, ya kan? Nah, bagaimana mungkin desa itu bisa kuat kalau seandainya ternyata di dalamnya itu anak mudanya hancur atau rusak? Bagaimana mungkin keluarga yang yang hancur karena narkotika bisa bisa kuat desa atau kelurahan tersebut, ya kan? Nah, Desa Bersinar ini tentu adalah skup, artinya yang lebih luas lagi lah, ya. Nah, di dalam Desa Bersinar itu ada yang namanya keluarga anti narkoba, ya kan? Ada yang namanya program teman sebaya. Nah, itu adalah salah satu program yang ada dalam Desa Bersinar. Nah, tentu yang kita harapkan di sini desa itu bisa betul-betul bersih dari narkotika dengan adanya unsur-unsur keluarga tersebut bebas dari narkotika dan anak-anak mudanya berani mengatakan tidak terhadap narkotika. Dengan adanya organisasi yang dibentuk ini betul, tadi, ya, Pak? Betul sekali. Nah, program Desa Bersinar ini juga merupakan salah satu strategi nasional juga yang dasarnya itu berdasarkan pada Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan strategi P4GN, ya. Nah, kita di Kabupaten Tabalong ini kan ada 121 desa dan 10 kelurahan, ya. Nah, yang kita harapkan tentu jangka panjangnya puncaknya itu tahun 2024, ya, di mana kita akan melahirkan atau menciptakan yang namanya Kabupaten Bersinar. Semua ini kan diawali dengan adanya desa-desa bersinar dulu, ya. Dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil dulu, ya. Dan perlu Mbak ketahui juga, ya, 10 tahun yang lalu narkotika itu hanya berkutat di wilayah kota-kota besar, ya, mulai dari kota besar, tingkat kabupaten, ya, bahkan kota madya lah, gitu, seperti itu. Tetapi 5 tahun belakangan ini narkotika itu sudah mulai marak di pedesaan. Bahkan desa-desa pelosok yang mungkin selama ini dipandang orang aman, ternyata justru desa yang tidak aman, yang dirasakan aman itulah ternyata tempat persembunyian obat-obatan atau narkotika itu. Dijadikan markas. Jadikan markas, jadikan gudang lah istilahnya. Nah, ini kalau kita sering mengikuti berita yang beredar di media sosial maupun media mainstream atau di media cetak, justru tempat-tempat aman itulah yang menjadi sasaran mereka untuk menyimpan barang-barang tersebut. Salah satu contoh,
orang tidak akan pernah mengira yang namanya apartemen yang begitu pengamanannya begitu solid ya. Orang masuk ke sana saja tidak sembarangan. Orang yang bisa masuk ya. Biasanya. Ternyata di situ tempat menyimpan bertonton narkotika. Nah, jadi menurut saya kalau saya punya pemikiran bahwa kita jangan underestimate bahwa berpikir yang namanya tempat aman itu pasti 100% aman. Ya. Desa menurut orang mungkin tempat yang aman, tapi kami berpikir justru tempat yang aman itulah kita balik pemikirannya. Justru mereka akan menjual, bahkan mengedarkan atau bahkan memproduksi. Ya, tidak menutup kemungkinan memproduksi narkotika itu berasal dari tempat-tempat yang menurut kita aman. Ya. Nah, desa di Kabupaten Tabalong ini salah satunya yang menurut saya yang agak-agak riskan itu yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur. Ya, berdekatan ke Kalimantan Timur. Memang kalau kita melihat alur pergerakan aliran gelap narkotika itu kan untuk wilayah Kabupaten Tabalong ini kan terlalu terbuka ya. Kabupaten Tabalong ini bisa dari Kalimantan Tengah, perbatasan Kalimantan Timur, bahkan dari internal Kalimantan Selatan sendiri. Karena Kabupaten Tabalong kan segitiga emas. Segitiga emas dan wilayahnya terbuka, ya kan. Nah, jadi kami mempunyai perhatian khusus atau concern terhadap wilayah-wilayah atau pedesaan-pedesaan yang dekat-dekat perbatasan di situ. Karena apa? Pertama, petugas kita sedikit jumlahnya. Nah, yang kedua, masyarakat di dekat perbatasan itu kan jumlahnya lebih sedikit. Nah, kita khawatir, Mbak, masyarakat pedesaan yang dekat-dekat perbatasan mereka tuh jumlahnya sedikit dan mereka juga mendapatkan informasi dan edukasi yang sangat kurang terhadap aliran gelap narkotika. Nah, akhirnya kami mencoba untuk lebih concern ke wilayah pedesaan-pedesaan yang di wilayah perbatasan. Agar diberikan pemahaman yang lebih. Agar mereka diberikan pemahaman yang lebih seperti itu. Baik. Saat ini sudah ada berapa desa, Pak, yang masuk dalam program Desa Bersinar? Ya, untuk saat ini ada 6 desa ya. 6 desa ya. Sejak tahun 2021. Jadi sampai saat ini sudah 6 desa. Seluruh Kabupaten Tabalong ya, Pak ya? Iya, 6 desa. Desa Bersinar yang seperti apa yang jadi target dari BNNK Tabalong yang dijadikan sebagai Desa Bersinar? Ya dulu awalnya ya, seingat saya dulu ya. Sejak tahun 2000 sebetulnya program Desa Bersinar ini pertama kali digaungkan itu sekitar tahun 2019-2020 awalnya itu. Oh iya, direncanakan ya, direncanakan. Pak ya? Baru terilis di tahun 2021. Ya 2020-2021 lah ya. Nah pada saat itu yang menjadi pilot project-nya kebetulan saya pernah berdinas di Jawa Barat ya, di BNNK Ciamis pada saat itu. Nah kebetulan BNNK saya itu salah satu pilot project pada saat itu. Nah yang menjadi sasaran pada saat itu adalah desa-desa yang dianggap memiliki zona merah. Nah, zona merah itu kan berdasarkan landasan dari ungkapan kasus, terus dan banyak jumlah penyalahguna. Nah, tetapi untuk tahun 2021-2022 itu sudah bergeser. Itu yang saya katakan tadi bahwa untuk Desa Bersinar itu tidak harus berstatus bahwa tempat tersebut masuk dalam zona merah, tetapi di sini bisa desa mana saja, ya bisa desa mana saja. Yang penting tanpa diminta pun atas kesadaran sendiri dari kepala desanya untuk diminta untuk mencanangkan bahwa desanya itu masuk Desa Bersinar itu sudah bisa. Nah, intinya di sini adalah tolok ukurnya adalah kesadaran dari masyarakat desanya, berarti khususnya dari perangkat desanya. Iya, berarti dari perangkat desanya juga ya Pak yang mencanangkan ke bagian BNNK ya? Iya betul. Jadi itu kesadaran dari perangkat desanya dan kalau dari masyarakat desanya sendiri yang memang punya keinginan agar desanya itu dicetuskan sebagai salah satu menjadi Desa Bersinar seperti itu. Iya, saya ke Ade Fikri lagi nih. Materi apa saja nih yang Ade dapatkan dari BNNK Tabalong selama mengikuti program Remaja Teman Sebaya? Oke, lumayan banyak yang saya dapatkan di sosialisasi kemarin ya. Salah satunya mengenal diri sendiri, cara ngomong pada diri sendiri dan berterima kasih kepada orang tersayang. Baik. Berapa hari nih kemarin pembelajarannya? 5 hari. 5 hari ya. Kesannya selama mengikuti program tersebut apa nih? Kesannya banyak dan lumayan asik. Dimana saya bisa mendapatkan diri saya sendiri. Mengenal diri sendiri mengenal diri sendiri. Mengenal potensi diri sendiri.
ego diri sendiri dan bisa melawan diri sendiri. Karena musuh terbesar diri sendiri itu. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri ya. Baik, oke. Menarik sekali obrolan kita kali ini. Setelah ini saya akan tanya mengenai bahaya penggunaan narkoba, tetapi setelah iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami melanjutkan obrolan kita yang tadi. Saya ke Pak Riki dulu nih. Pak, apa saja nih Pak bahaya atau dampak dari penggunaan narkoba? Ya, terima kasih. Jadi dampak dan bahaya dari penyalahgunaan atau penyalahgunaan narkotika itu banyak ya. Salah satunya itu adalah yang paling berbahaya itu adalah menimbulkan kecanduan, ketergantungan. Itu yang paling utama ya, paling Pak? utama itu. Ya, ini yang saya khawatirkan ini narkotika itu mungkin beberapa tahun yang lampau ya, itu hanya berkembang di komunitas-komunitas tertentu. Ya mungkin orang-orang yang punya beruang saja yang bisa menikmati narkotika. Nah, tapi kalau yang sekarang ini kesininya sekarang narkotika itu yang saya khawatirkan menjadi suatu kebutuhan. Kalau dia tidak menggunakan narkotika, maka mungkin dia merasa bodoh. Kalau dia tidak menggunakan narkotika, mungkin dia akan merasa tidak gaul, tidak keren gitu. Atau mungkin kalau dia tidak menggunakan narkotika, mungkin dia lemah atau segala macam lah. Nah ini saya khawatirkan seperti itu. Jadi yang kita perang itu yang seperti itu salah satunya. Nah, bahayanya itu yang saya katakan tadi. Narkotika menjadi kebutuhan. Ini sangat berbahaya. Ya, bisa menimbulkan ketergantungan akut. Dampaknya itu bisa panjang, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Ya, dampaknya itu salah satunya apa? Dia bisa merusak kesehatan. Itu sudah pasti. Ya. Tentu akan memperlemah otak. Ya, kinerja otak jadi terganggu. Nah, akibatnya apa? Kalau kinerja otak terganggu, otomatis itu akan berpengaruh terhadap mental, berpengaruh terhadap spiritual, ya segala-galanya rusak jadinya. Nah, apa yang kita perangi di sini sebetulnya? Yang kita perangi itu adalah bukan bukan obatnya, bukan narkotikanya. Yang kita perangi adalah dampaknya sebetulnya, dampak dari narkotika itu. Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan yang akut terhadap narkotika, maka dia akan memiliki sikap yang tentu sudah berubah total dari biasanya. Yang awalnya dia anak baik-baik mungkin, karena dia memiliki ketergantungan yang akut, dia akan berubah sifatnya. Mungkin dia akan menjadi sifat pemarah, agresif, yang berlebihan. Nah, atau mungkin tadi awalnya tuh anak baik-baik yang soleh di rumah, tiba-tiba dia bisa mencuri, dia pintar berbohong. Itu semuanya dampaknya karena narkotika. Nah, inilah yang kita perangi. Bukan obatnya, tetapi dampaknya ini. Nah, itu yang saya katakan tadi sebelumnya, yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa sebuah keluarga bisa hancur karena narkotika. Ya. Akhirnya muncul perceraian di mana-mana. Ya. Anak yang tadinya baik-baik bisa berubah sifatnya karena narkotika. Ya, seperti itulah. Nah, itu salah satu dampaknya, baik terhadap lingkungan, dampaknya terhadap lingkungan maupun terhadap diri pribadi. Seperti itu. Baik, itu karena sekarang dijual marak dan murah untuk diterjangkau harganya ya Pak? Ya betul, jadi memang narkotika itu kan jenisnya macam-macam ya. Iya. Ada yang mulai dari yang murah sampai yang mahal ya. Nah, yang kebanyakan yang beredar di masyarakat, yang sering disalahgunakan oleh anak-anak muda ya, terutama di pelosok-pelosok itu adalah sebetulnya obat-obat warung. Iya. Nah, ini menarik ini. Ini obat-obat warung, taruh apa? Boleh nggak disebut merek di sini? Boleh. Boleh ya. Nah, taruhlah pemahaman untuk edukasi obat batuk, ya jenisnya Mixagrip atau ya Comix lah, mohon maaf, Comix itu. Nah, Comix itu kan salah satu di dalam itu kan ada kandungan apa itu namanya itu? Saya lupa itu. Dextrometrofan ya. Kalau dulu ada namanya dextrometrofan tunggal. Nah, itu sekarang sudah dilarang beredar dan dinyatakan sebagai obat terlarang. Baik. Nah, tetapi kalau Comix ini kan bukan obat terlarang. Iya, sebenarnya bukan obat terlarang dan juga bukan termasuk obat daftar G, tetapi disalahgunakan. Mereka kalau sekali minum itu bisa sampai 1 dos. Itu untuk kepentingan pribadi, dikonsumsi untuk sekali minum itu bisa 24 saset lah istilahnya seperti itu. Dan itu dampaknya
seperti orang yang menggunakan berhalusinasi lah ya, dampak dari penyalahgunaan narkotika. Nah, jadi perlu diketahui di sini memang yang banyak beredar luas di masyarakat, salah satunya adalah sebetulnya itu obat-obat warung. Nah, ini menjadi masalah nih, menjadi problem juga. Artinya apa? Siapa yang harus kita tindak? Nggak mungkin dong penjual ya pemilik warungnya. Iya, benar. Ya kan? Nggak mungkin juga obatnya kita musnahkan. Karena memang obatnya itu bukan obat daftar K, dan itu memang obat-obat yang bisa dikatakan sebetulnya kategorinya ringan. Iya, obat yang aman sebenarnya ya, obat Pak. yang aman. Lalu siapa yang harus kita tindak di sini? Tidak ada. Nah, sehingga kita punya cara. Bagi mereka yang memiliki ketergantungan seperti ini, mereka ini kita kirim ke rehabilitasi. Di rehab, ya seperti itu. Dan memang sudah banyak yang menjalani proses rehabilitasi di klinik kami ya. Nah, lalu bagaimana dengan obat-obatan terlarang? Nah, di wilayah kita ini cukup banyak obat-obatan yang terlarang, yaitu saya katakan tadi bahwa ada dextromethorphan tunggal yang sudah dilarang keras beredar, tetapi rupanya masih ada juga oknum-oknum masyarakat yang menyalahgunakannya. Nah, ini tentu sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum ya. Nah, bagi siapapun yang memiliki obat-obatan terlarang, ya, ini bisa dipidana. Apalagi ini betul-betul narkotika, ya seperti sabu, ganja dan lain-lain sejenisnya. Itu sudah semakin berat ya, Pak. Itu semakin berat itu seperti itu. Jadi artinya yang namanya narkotika ini bukan narkotika saja, tapi narkoba. Ya, narkotika dan obat-obatan terlarang ya. Bisa obat-obat terlarang atau yang dilarang, atau memang sebetulnya obat-obatan yang disalahgunakan. Iya, karena dosisnya diperbanyak dikonsumsinya dikonsumsi ya, Pak. Mereka memang konsumsinya itu dalam jumlah yang tidak lazim lah. Dan itu digunakan bukan pengobatan, tetapi untuk kesenangan pribadi, sehingga mengakibatkan berhalusinasi seperti itu. Terus apabila kita berada di lingkungan narkoba dan ada yang mengajak kita menggunakannya, bagaimana nih saran dari Bapak agar kita bisa untuk sigap menolaknya? Nah, ini agak susah. Ini susah, memang sulit. Artinya gini, kita dari BNN tentu kita ingin mengajak peran serta masyarakat ya. Berani mengatakan tidak pada narkotika. Tapi ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Benar. Nah, tetapi setidaknya kita tidak putus asa untuk mengkampanyekan perang terhadap narkotika ya, baik pada seluruh lapisan masyarakat. Nah, lalu jika memang kita menemukan hal demikian, setidaknya kalau memang kita sungkan atau segan terhadap mungkin teman kita yang menawarkan hal semacam itu, setidaknya kita mundur pelan-pelan lah. Menghindar pelan-pelan atau menghindari diri. Nggak usah takut kalau kita dikatakan gak gaul atau kamu ada apa? Kok nggak mau bergaul lagi dengan kami? Nggak jadi masalah. Lebih baik kita menghindar daripada kita akhirnya terseret dalam keinginan mereka dan masa depan kita jadi hancur. Dalam ruang lingkup yang tidak baik ya, Pak. Ya, seperti itu. Artinya sekalipun kita tidak berani untuk mengatakan tidak, tapi setidaknya kita bisa menghindar seperti itu. Baik. Oke, ini langsung ke Adik Riki aja ya. Saya seandainya nih ada teman Adik yang terjebak dalam narkotika, apa nih yang Adik lakukan? Oke, kalau buat saya pribadi, saya akan mengajak ke hal lebih positif. Contohnya? Contohnya banyak. Seperti saya pribadi kan mengikuti eskul basket di sekolahan saya. Kegiatan positif ya. Jadi kalau ada teman saya yang terjebak atau apa gitu, saya akan mengajaknya ke kita gabung aja nih ya. Eskul basket gitu. Biar ada kegiatan lain ya selain kegiatan yang tidak positif tadi. Oke. Terakhir nih, apa harapan dari Ade sebagai anggota remaja teman sebaya? Harapan pribadi dari saya sendiri untuk remaja seumuran saya atau orang-orang yang di luar bisa mendapatkan pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan sekarang. Mungkin juga ke keluarga dari Adik sendiri ya, dari orang tua juga. Adik kan sudah mendapatkan edukasi juga dari pihak BNNK ya. Jadi dijelaskan juga kepada pihak keluarga tentunya. Karena keluarga kita itu yang nomor satu. Oke. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga program yang dilakukan oleh BNNK Tabalong dapat efektif mencegah penggunaan narkoba di Kabupaten Tabalong. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Riki dan Adik Fikri yang telah meluangkan waktu dalam program dialog.
saya Winda Rahmadianti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong serta di kanal YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.